Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Namun di era modern, ketika perjalanan ke tanah suci bisa ditempuh dengan pesawat dalam hitungan jam, muncul fenomena unik yang menarik perhatian, haji dengan berjalan kaki. Beberapa individu dari Indonesia memilih untuk melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik mereka. Mereka melewati berbagai negara, menembus cuaca ekstrim, dan bergantung pada kebaikan orang-orang yang mereka temui di perjalanan. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk keteguhan iman dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah perjalanan ini benar-benar sebuah bentuk ibadah yang dianjurkan? Bagaimana aspek hukum dan legalitasnya? Apakah perjalanan ini menjadi inspirasi atau justru menimbulkan masalah sosial? Dalam pembahasan ini, kita akan menganalisis secara mendalam dari berbagai sudut pandang, mulai dari hukum, sosial, serta dampaknya dalam era digital dan media sosial. Hari kedua jalan kaki dari Sampang, Jawa Timur ke Tanah Suci. Modelnya semuanya. Sip, Allahu Akbar. Haji dengan berjalan kaki sebenarnya bukan hal baru. Di masa lalu, ketika belum ada transportasi modern, umat muslim dari berbagai belahan dunia harus menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, naik unta atau kapal laut. Namun, perbedaan mendasar dengan zaman sekarang adalah infrastruktur dan kondisi perjalanan. Dahulu, jalur haji sudah terbentuk dan ada sistem perlindungan bagi para peziarah. Sementara saat ini, batas-batas negara semakin ketat, aturan imigrasi lebih kompleks, dan perjalanan panjang bisa menjadi ancaman bagi keselamatan seseorang. Selain itu, dalam Islam sendiri tidak ada kewajiban untuk melakukan haji dengan berjalan kaki. Syarat utama adalah mampu, baik dari segi fisik maupun finansial. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menggunakan transportasi modern tapi memilih berjalan kaki hingga menyusahkan diri sendiri, apakah ini masih sesuai dengan prinsip ibadah dalam Islam? Salah satu tantangan terbesar dari haji jalan kaki adalah aspek hukum dan legalitas. Perjalanan lintas negara bukan hanya soal stamina, tetapi juga soal aturan imigrasi yang ketat. Setiap negara memiliki kebijakan berbeda dalam hal imigrasi. Beberapa negara mengizinkan visa turis dalam jangka waktu tertentu, tetapi ada juga yang membatasi akses bagi warga asing yang tidak memiliki dokumen lengkap. Seorang pejalan haji yang melewati banyak negara harus mengurus visa untuk setiap negara yang dilewati. Masalahnya, tidak semua negara mengizinkan perjalanan darat dalam jangka waktu lama. Jika visa habis dan mereka tetap berada di negara tersebut, mereka bisa dianggap sebagai imigran ilegal dan beresiko dideportasi. Beberapa negara memiliki aturan ketat terkait perjalanan darat. Ada wilayah yang berbahaya bagi pejalan kaki, seperti perbatasan konflik atau daerah yang tidak memiliki fasilitas untuk pelancong. Jika seorang pejalan haji nekat memasuki daerah berisiko tinggi tanpa izin resmi, mereka bisa menghadapi masalah keamanan serius, termasuk penahanan oleh pihak berwenang. Kasus seperti ini pernah terjadi pada beberapa perjalanan haji jalan kaki yang terpaksa dihentikan oleh otoritas tempat karena dianggap melanggar aturan imigrasi. Bahkan ada yang akhirnya gagal mencapai Mekah karena masalah administratif. Sebenarnya Arsad menghadapi banyak tantangan, seperti saat visa Iraknya ditolak. Dari perspektif ini, perjalanan haji dengan berjalan kaki bukan hanya soal ketahanan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan aturan hukum di setiap negara yang dilewati. Selain tantangan hukum, fenomena haji jalan kaki juga menimbulkan dampak sosial yang cukup kompleks. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan perjalanan ini mengandalkan bantuan masyarakat di sepanjang jalan. Mereka mendapatkan makanan, tempat tinggal, bahkan uang dari orang-orang yang bersimpati. Namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah perjalanan ini benar-benar mandiri atau justru membebani orang lain? Apakah mereka melanggar prinsip mampu dalam syarat haji karena mereka sendiri tidak memiliki bekal yang cukup? Dalam Islam, haji diwajibkan bagi yang mampu. Jika seseorang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki tetapi tetap bergantung pada bantuan orang lain, apakah ini masih sesuai dengan prinsip ibadah yang dianjurkan? Karena viral di media sosial, ada kemungkinan bahwa semakin banyak orang yang ingin mencoba haji jalan kaki tanpa persiapan yang matang. Ini bisa berbahaya jika dilakukan tanpa pemahaman yang cukup mengenai tantangan yang akan dihadapi.
Jika semakin banyak orang yang mencoba tanpa memperhitungkan resikonya, bukan tidak mungkin akan muncul lebih banyak kasus perjalanan haji yang mengalami kesulitan di perjalanan, tersesat, atau bahkan mengalami kondisi darurat medis. Di era digital, hampir semua perjalanan haji jalan kaki ini terdokumentasi di media sosial. Banyak pejalan haji yang membagikan pengalaman mereka melalui video, postingan, dan siaran langsung. Hal ini menimbulkan dua perspektif yang berbeda. Bagi sebagian orang, ini adalah sumber inspirasi. Mereka melihat perjalanan ini sebagai simbol keteguhan iman dan perjuangan dalam beribadah. Banyak yang mendukung dan merasa bahwa perjalanan ini adalah bentuk dakwah yang kuat. Namun ada juga yang mengkritik bahwa fenomena ini sudah bercampur dengan unsur sensasi. Jika perjalanan ini dilakukan lebih untuk mencari perhatian daripada benar-benar demi ibadah, apakah ini masih sejalan dengan nilai spiritualitas yang diusung? Selain itu, eksposur media sosial juga bisa menjadi bumerang. Jika ada orang yang memanfaatkan fenomena ini untuk mencari keuntungan pribadi, seperti menggalang donasi yang tidak transparan, maka ini bisa merusak makna ibadah itu sendiri. Fenomena haji jalan kaki memang memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi sebagian orang, tetapi tidak bisa diabaikan bahwa ada banyak tantangan yang menyertainya. Dari segi hukum, perjalanan ini berisiko karena melibatkan aturan imigrasi yang ketat. Dari segi sosial, ada pertanyaan mengenai ketergantungan pada bantuan orang lain dan efek domino bagi masyarakat. Pada akhirnya, esensi haji bukanlah sekedar bagaimana seseorang mencapai Mekah, tapi juga bagaimana ia menjalankan ibadahnya dengan kesiapan yang matang. Jika perjalanan ini justru lebih banyak menghadirkan masalah daripada manfaat, maka perlu dipertimbangkan kembali apakah ini benar-benar cara terbaik untuk menjalankan rukun Islam yang satu ini.